Halo, kita ketemu lagi dalam cerita Alkitab. Dan pada saat ini kita akan menyambung cerita Alkitab dengan judul Yakub si penipu. Aduh, tidak enak judul daripada cerita ini. Tapi kita mau mengambil sebuah pelajaran. Tidak baik menjadi seorang penipu. Cerita ini saya ambil dari Bible for Children. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana seorang Esau yang lapar. Pada saat itu dia melihat adiknya Yakub sedang memasak makanan. Dan dia berkata, biarkanlah berikan makanan itu kepadaku. Supaya aku dapat makan. Aku lapar, mau mati rasanya. Tetapi Yakub memiliki rencana. Dia mengatakan, juallah dahulu hak kesulunganmu kepadaku. Inilah kata daripada Yakub. Bagi seorang Esau, hal-hal seperti ini dia tidak terlalu peduli. Untuk apa hak kesulungan itu? Dan yang paling dia peduli adalah bagaimana sekarang ini bisa makan. Ada banyak orang-orang tidak terlalu peduli perkara-perkara rohani. Yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan kekayaan, bisa makan, dan sesuatu yang dia inginkan. Tidak terlalu peduli perkara rohani. Itulah yang terjadi kepada Esau. Dia tidak peduli dengan hak kesulungannya. Sehingga Yakub mengambil sebuah kesempatan. Kapan bisa mengambil hak kesulungan ini? Karena yang anak sulung adalah Esau. Sementara Yakub adalah anak bungsu. Nah, ketika sudah terjadi persetujuan, maka Yakub tinggal bagaimana menjalankan rencananya. Suatu kali, Ishak memanggil anaknya Esau, anak yang dia sayangi, sebagai seorang anak sulung. Ketika dia sudah sangat tua, dia memanggil anaknya berkata kepada Esau, bawakan kepadaku makanan yang enak dari daging buruanmu. Inilah yang diinginkan oleh Ishak terhadap Esau, anak sulungnya ini. Kemudian dia berkata, aku akan memberkati engkau. Ini adalah berkat yang sangat istimewa. Dan ini adalah berkat seorang ayah kepada seorang anak sulung. Dan pada saat itu, dengan bangga dan dengan bahagia, Esau langsung pergi berburu. Tetapi di balik itu, ibunya Ribka mendengarkan akan rencana ini. Kemudian tentunya ibunya yang sangat sayang kepada anaknya Yakub. Ibunya pingin sekali yang diberkati menjadi anak sulung adalah anaknya Yakub. Dan pada saat itu Ribka ibunya mempunyai satu rencana sehingga dia mengambil ternaknya. Dia berkata kepada Yakub, ambil ternaknya, masakkan biar ibu yang memasak. Tentunya ibunya paling tahu masakan yang paling disukai dan paling enak bagi suaminya Ishak atau bapak daripada Yakub. Setelah dia memasaknya, dia berkata juga kepada Yakub, balutkan kulit anak kambing itu kepada dua tangannya, tangan dan kepada leher atau semua tubuhnya. Kenapa? Karena kita sudah belajar kemarin. Kalau Esau itu tubuhnya penuh dengan bulu, sementara Yakub tubuhnya licin atau mulus. Sehingga untuk boleh menipu ayahnya, dia meniru daripada Esau, bahkan menggunakan pakaian daripada Esau. Rencana ini akan berhasil menurut mereka karena Ishak sudah sangat tua dan dia tidak dapat melihat dengan jelas yang ada di hadapannya. Kemudian Yakub pun membawa makanan yang dimasak ibunya itu kepada Ishak ayahnya.
Dia berkata, "Bapa, ini makanan yang aku telah masak bagimu. Makanlah sebelum engkau memberkati aku." Pada waktu berbicara Yakub kepada Ishak, Ishak seperti samar-samar. Ini Esau atau Yakub? Sehingga dia berkata, kalau suara adalah suara Yakub, tetapi kalau tangan, tangan Esau. Kenapa? Karena tadi Yakub sudah membalut sekucur tubuhnya dengan kulit atau bulu-bulu daripada hewan itu, sehingga tubuhnya berbulu seperti Esau. Dan dia mencium baunya, baunya seperti bau Esau. Karena Yakub menggunakan pakaian daripada Esau. Dan pada saat itu Ishak pun kembali meyakinkan, "Apakah engkau benar anakku Esau?" Dia mengatakan, "Iya, Bapak." Padahal pada itu adalah Yakub yang sedang menyamar sebagai Esau. Karena dia berpikir bahwa itu adalah anaknya Esau, maka Ishak pun memakan makanan yang lezat itu, yang telah dimasak itu. Dia pikir ini adalah masakan anaknya Esau. Dia makan dengan lahapnya sampai kenyang. Ketika dia sudah selesai makan, dia berkata, "Mendekatlah anakku." Sehingga Ishak berdoa memberkati anaknya, memberikan berkat hak anak sulung. Namun dia tidak tahu bahwa itu adalah anak bungsunya Yakub, karena matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Pada saat itu Yakublah yang menerima berkat hak sulung, bukan Esau seperti yang diinginkan oleh Ishak. Tidak lama kemudian, ketika Yakub sudah pergi, maka Esau datang menemui Ishak. Dia katakan demikian, "Bapak, makanlah daging ini." Dia berkata kepada ayahnya Ishak. Kemudian Ishak mulai berpikir, "Aduh, aku sudah ditipu." Karena yang pada saat ini dengan jelas dia tahu bahwa yang datang kepadanya ini suaranya memang suara Esau. Dan ketika dia memegang tubuhnya bahwa ini adalah anakku Esau, aku sudah ditipu oleh anakku Yakub. Tetapi apa boleh buat? Dia berkata kepada Esau, "Aku tidak bisa mengubah berkat yang sudah kuberikan." Sehingga pada saat itu Esau menangis, "Bapak, kasihlah aku berkat Bapak. Kalau boleh berkat yang lain." Akhirnya Ishak pun memberkati daripada Esau, tetapi lebih unggul daripada berkat yang pertama yang dia telah berikan kepada Yakub. Namun pada saat itu yang terjadi adalah Esau penuh dengan amarah, kekesalan. Dia dendam kepada adiknya daripada Yakub. Dan dia berencana untuk membunuh adiknya Yakub. Karena hal itu sudah dengar oleh Yakub, maka Yakub siap-siap untuk pergi melarikan diri. Sehingga mulai saat itu dia keluar dari rumahnya. Dia pergi ke negeri yang jauh. Kebetulan di negeri yang jauh itu ada pamannya tinggal. Nah, yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini, tidak boleh menipu, apalagi menipu saudara kita, baik kakak maupun adik. Tidak boleh menipu orang tua. Ini semua dosa, dosa penipuan. Nah, boleh jadi hal-hal kecil, kita dikasih bagian kue, kita katakan bahwa
bagian kita yang paling banyak, kepada adik atau kepada kakak kita hanya bagian kecil, atau kita tidak kasih tahu ada kue yang lebih banyak untuk kita, untuk saudara kita lebih sedikit, kita sembunyikan, kita berbohong, kita tipu. Ada banyak hal yang lain. Itu tidak boleh. Apalagi sampai berbohong atau menipu orang tua. Tidak boleh. Demikian juga kalau menipu orang lain. Itu sebabnya jangan mulai menipu sejak kecil. Ketika sudah terbiasa menipu, nanti besarnya pun akan menipu. Waktu bekerja pun akan menipu. Tidak boleh. Itu sebabnya kita perlu belajar hari ini melalui pelajaran kisah Yakub dan Esau, di mana Yakub menipu orang tua dan kakaknya. Akibatnya adalah Yakub harus keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, menjadi orang asing di tempat negeri asing. Dia harus berjuang untuk memenuhi kehidupannya karena saudaranya sudah membencinya. Itu sebabnya jangan sampai ada pertengkaran antara orang tua, antara kakak beradik, karena kita berbohong atau menipu. Dan juga pelajaran yang berikut, jangan seperti Esau yang tidak peduli dengan perkara-perkara rohani. Tidak peduli awalnya dengan hak kesulungannya. Akhirnya karena dia tidak peduli, diambil dengan sebuah penipuan oleh adiknya Yakub. Namun untuk alasan apapun, tidak boleh menipu. Inilah pelajaran yang kita peroleh pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.